kabur ke Jakarta itu jangan lupa itu otaknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat playlist dakwah yang bertakwa dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus pembunuhan Vina, gadis asal Cirebon yang nyawanya direnggut oleh anggota geng motor, kini kembali menuai sorotan sejak kisahnya diangkat menjadi film Vina Sebelum 7 Hari. Beredar pula video seseorang bernama Linda, sahabatnya Vina, yang kerasukan dan memberikan sebuah kesaksian tentang kematian Vina. Namun menurut ahli spiritual Denny Darko, arwah orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada di bumi lagi. Mereka sudah masuk ke alam kubur dan mustahil bisa berkomunikasi. Kalau ternyata itu jin korin, malah lebih parah lagi. Kita tahu bahwa jin ini memiliki kecenderungan untuk menipu dan memperdaya manusia. Lantas, siapakah sebenarnya sosok jin korin ini dalam perspektif Islam? Simak videonya sampai selesai. Pengertian jin korin. Jin berasal dari kata janna yang memiliki arti tersembunyi atau tidak terlihat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dari api. Sementara setan dianggap sebagai representasi makhluk yang jahat, tidak taat, dan memberontak terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin korin mengacu pada setan yang bertugas untuk menyebar kemungkaran dan menyesatkan manusia. Dalil-dalil tentang jin korin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268 pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Menurut Quraisy Shihab, kata setan dalam ayat tersebut merujuk pada jin korin yang dapat diartikan sebagai teman yang selalu menyertai. Selain itu, jin pun bisa merasuki tubuh manusia, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, setan mengalir pada manusia lewat aliran darah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang mengalami kesurupan atau kerasukan jin. 1. Orang yang kesurupan atau kemasukan jin, suaranya berbeda, tidak seperti suara dia yang biasanya. 2. Jempol kakinya akan terasa sakit saat dipijat, sehingga efeknya orang ini akan meraung-raung. 3. Tangannya mengepal kuat dan juga keras. 4. Matanya setengah menutup dengan gigi yang merapat kencang, karena di tempat-tempat inilah jin biasanya bersembunyi. 5. Orang ini tiba-tiba punya kekuatan berlipat ganda, padahal sehari-hari tidak seperti itu. 6. Jika dibacakan ayat suci, orang ini akan menjerit atau teriak. 7. Suhu badannya menjadi dingin. 8. Beberapa bagian tubuh mengeras dan kaku. Cara berlindung dari jin korin. Rasulullah SAW dalam sepanjang kehidupannya didampingi oleh jin korin. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada Rasulullah untuk mengalahkan jin korin tersebut. Jin korin yang awalnya memiliki kecenderungan untuk menyesatkan beralih untuk memeluk Islam dan hanya memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW untuk berbuat baik. Kisah ini mencerminkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas dan kemampuan Rasulullah untuk mengatasi pengaruh negatif dari jin korin. Bagi manusia biasa, menaklukkan jin tidaklah mudah dilakukan.
Hanya dengan keimanan yang kokoh, seseorang dapat mengurangi kekuatan jin dalam dirinya. Berikut ini adalah cara untuk melindungi diri dari jin korin. 1. Perkuat iman. Kekuatan jin korin akan melemah selaras dengan kekuatan iman seseorang. Semakin kuat imannya, semakin lemah jin korinnya. 2. Menjadi muslim yang taat kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya yang taat. 3. Perbanyak zikir atau mengingat Allah. Basahilah bibir dan lidah kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan jin korin yang menyesatkan. Pertanyaan-pertanyaan seputar jin. 1. Apakah jin, iblis, dan setan itu identik? Terdapat perbedaan mendasar antara jin dan iblis. Keduanya disebut jin karena keberadaan mereka yang tidak dapat terlihat oleh manusia. Adapun yang dimaksud dengan iblis merujuk pada salah satu jin, di mana iblis adalah nama khusus yang merujuk pada jin yang bernama Azazil. Jadi, bisa dikatakan bahwa iblis ialah seorang oknum berjenis jin. Dulunya ia termasuk jin yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berubah menjadi ingkar sebab tidak mau diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Sedangkan setan merujuk pada seluruh bangsa jin dan manusia yang menunjukkan sifat durhaka serta memberontak terhadap Allah. Oleh karena itu, kendati iblis merupakan jin, tidak semua jin dianggap setan, melainkan hanya yang menunjukkan sifat durhaka yang dapat disematkan dengan istilah setan dalam ajaran Islam. 2. Kemanakah jin korin setelah manusia meninggal? Jin korin tidak bisa diusir, dibunuh, atau dimusnahkan dengan membaca ru'yah atau mendengarkan azan. Jin korin akan terus mengikuti manusia sepanjang hidupnya, bahkan hingga ajal menjemput. Namun, jin korin akan dimintai pertanggungjawaban dan bersaksi pada hari kiamat tentang amal perbuatan manusia yang pernah ditemaninya semasa hidup. 3. Bagaimanakah penampilan jin korin? Jin korin adalah entitas goib yang merupakan bayangan tidak terlihat dari manusia yang didampinginya. Jin korin dipercaya memiliki wujud, sifat, kepribadian, dan bahkan hobi serupa dengan manusia yang menjadi objeknya. Meskipun demikian, jin korin tidak dapat meniru Nabi Muhammad SAW. Itulah sekilas tentang sosok jin korin dalam perspektif Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita nikmat iman dan Islam serta dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Juga semoga almarhumah Vina diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Support terus channel YouTube Playlist Dakwah dengan klik like, subscribe, dan share video ini agar dapat menjangkau ke lebih banyak penonton dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.